Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan juga selalu semangat ya dalam beraktivitas, serta selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun, dimanapun. Jangan lupa juga untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya, Egit Hapsari, bisa menemani Anda siang hari ini dalam perbincangan dengan tema mewaspadai efek jangka panjang COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Pemirsa, laporan WHO tentang efek jangka panjang COVID-19 yang dipublikasikan tanggal 9 September 2020 menyebutkan COVID-19 dapat menyebabkan penyakit yang berkepanjangan bagi sebagian orang, bahkan pada orang dewasa dan anak-anak ini tanpa didasari kondisi medis kronis. Beberapa gejala mungkin menetap atau berulang selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan setelah pemulihan awal. Dan hal ini juga bisa terjadi pada orang dengan penyakit ringan. Dalam survei yang dilakukan melalui telepon, 35% orang yang pernah terpapar COVID-19 kesehatannya ini belum pulih seperti semula, bahkan 2 hingga 3 minggu setelah dinyatakan negatif. Bagaimana dampak panjang COVID-19? Telah hadir di studio beberapa narasumber. Yang pertama ada Dr. Agus Dwi Susanto SPPK, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, yang juga merupakan Ketua Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Persahabatan. Terima kasih banyak dokter, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah, sehat ya dok ya? Dan narasumber yang kedua ada Dr. Isman Firdaus, SPJPK Ahli Jantung di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. Apa kabar Dr. Isman? Kabar, selamat siang, baik. Selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir Dr. Isman. Sama-sama Mbak Egit. Dan ada juga narasumber ketiga kita yang telah bergabung melalui video conference, Bapak Nur Cahyo Adi, Survivor COVID-19. Halo Pak Nur Cahyo, apa kabar? Baik Mbak, terima kasih. Baik, tetap fit ya Pak ya? Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Dan pemirsa, sebelum memulai perbincangan kali ini, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Dr. Isman dan Dr. Agus. Silakan diambil mikrofonnya dokter. Langsung aja kita mulai bincang-bincangnya soal long COVID ini. Pertama mungkin saya tanya ke Dr. Agus dulu. Ya. Dr. Agus, sebetulnya apa sih yang dinamakan dengan fenomena long COVID ini dok? Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi istilah long COVID ini memang sekarang sedang cukup marak ya dan banyak dibahas oleh praktisi kesehatan. Jadi dulu kita mengenal istilahnya sebelum long COVID adalah post-COVID syndrome. Post-COVID syndrome. Atau chronic COVID ya. Ya, itu istilah yang lama, tapi kemudian seiring dengan perkembangannya akhirnya difamiliarkan termasuk oleh WHO sebagai long COVID. Nah, long COVID ini banyak diartikan adalah suatu kondisi gejala-gejala yang muncul pada pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 berdasarkan hasil swabnya yang sudah negatif. Nah, gejala itu muncul bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dan menetap. Nah, itu yang disebut sebagai long COVID. Nah, gejalanya bervariasi. Dari yang paling banyak adalah chronic fatigue syndrome, yaitu gejala kelelahan kronik, kemudian gejala sesak napas berat,
termasuk juga gejala berdebar-debar yang terkait dengan jantung. Nanti Dokter Isman bisa sampaikan nyeri-nyeri sendi, nyeri otot. Nah, termasuk juga ada gangguan psikologis, termasuk depresi pasca COVID itu termasuk beberapa kriteria yang masuk di dalam long COVID itu sendiri. Jadi fisik dan psikis pun kena ya dok ya. Nah ini meskipun sudah dinyatakan negatif gitu, mengapa masih ada virus yang dalam tanda kutip tersisa? Apa betul analoginya seperti itu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara long COVID ini bukan karena virus yang tersisa. Tetapi memang kalau kita sering menyebutnya sebagai suatu sequelae ya. Sequelae itu dalam bahasa medis. Artinya gejala sisa yang muncul pasca dinyatakan sembuh. Dan ini bisa terjadi akibat proses ketika sakit menimbulkan kelainan yang menetap secara anatomik yang akhirnya mempengaruhi secara fungsional. Contohnya kalau saya sebagai dokter paru adalah sering kita temukan pada pasien-pasien long COVID ini adalah parunya itu ada fibrosis atau ada kekakuan pada jaringan paru yang sifatnya menetap, bisa dalam 2-3 bulan. Nah, fibrosis ini akhirnya menyebabkan oksigen nggak bisa masuk. Akibatnya pasiennya keluhannya napasnya berat, napasnya sesak. Nah, itu bisa dilihat dari tes uji fungsi parunya. Beberapa pasien kita temukan beberapa laporan antara 20-30% penurunan fungsi paru. Akibatnya ini berdampak pada keluhan pernapasan, pasiennya mengeluh menjadi sesak napas. Jadi masalah long COVID tidak terkait dengan virus yang masih ada, tetapi terkait dengan dampak akibat kelainan anatomi yang muncul pasca infeksi dari COVID yang sudah dinyatakan sembuh. Jadi memang dampaknya sendiri ya dok ya. Nah ini siapa saja sih dok yang kira-kira berpotensi tinggi dapat mengalami long COVID-19? Sebenarnya long COVID ini laporan-laporannya bisa muncul pada hampir semua populasi ya. Hanya proporsinya berbeda-beda. Tetapi ada beberapa kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi. Contohnya adalah pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit dasar ya, atau istilahnya kita mengenal komorbid ya, seperti penyakit jantung, penyakit paru kronik, itu akan lebih mudah mengalami masalah long COVID karena dia juga sudah ada penyakit dasarnya. Kemudian orang lanjut usia, geriatrik, itu potensi untuk munculnya long COVID juga lebih tinggi. Atau orang-orang yang memiliki potensi penyakit kronik ya, seperti pasien dengan kebiasaan merokok, itu termasuk yang potensial untuk terjadinya long COVID. Itu beberapa yang punya risiko. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pasien COVID-19 yang masih muda, masih segar bisa. ini masih bisa mengalami long COVID juga ya dok? Beberapa laporan memang bahkan tidak memiliki penyakit komorbid bisa muncul long COVID itu. Jadi memang ada beberapa hal yang kita belum bisa ketahui ya. Pada beberapa populasi tanpa komorbid, tanpa faktor resiko, tapi dia muncul long COVID itu bisa terjadi. Jadi siapa saja bisa kena COVID-19 dan siapa saja bisa kena long COVID-nya begitu ya. Jadi double burden dong ya dok. Nah saya ke dokter Iman nih, dokter Isman setelahnya. Dokter Isman ini apakah mungkin pasien COVID-19 yang sebelumnya tidak punya riwayat penyakit jantung sama sekali, karena efek jangka panjang COVID-19 atau long COVID ini justru malah bisa mengakibatkan penyakit jantung? Ya, terima kasih Mbak Egit. Jadi gini, kita tahu bahwa COVID-19 ini memang ada 3 prinsip dasar. Jadi terjadi hipoksia, ada kurangan oksigen, kemudian peradangan, dan juga ada trombosis atau pembekuan darah. Jadi semua penyakit dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah COVID yang bisa menyebabkan hal ini dapat berdampak pada jantung. Jadi kita tahu ada 3 fase ketika orang terkena COVID. Pertama fase viral, di mana virusnya masuk. Mungkin nggak, justru di situ masalahnya kalau ke jantung tidak, dia reversible karena sebagian besar karena fase viral kita kasih obat, aritmia, ada gangguan listrik jantung terjadi pada saat perawatan. Salah satunya bisa karena COVID-nya sendiri, bisa juga karena obat-obatan, paling sering karena obat-obatan. Nah, ini biasanya reversible kalau obat kita stop. Namun ada karena fase inflamasi atau peradangan dan fase paru, di mana fase peradangan ini terjadi proses peradangan di paru-paru menyebabkan kadar oksigen darah itu berkurang. Nah, kekurangan kadar oksigen darah yang kita sebut hipoksia, itu dapat mempengaruhi banyak. Salah satunya bisa terjadi cardiac injury atau jejas atau cedera pada jantung. Jadi yang tadi pompa jantungnya normal, pompa jantung kita tuh di atas 50%, 60% lah. Nah, pada saat terjadi hipoksia itu pompa jantung bisa turun karena ada gangguan karena hipoksia tadi. Yang kedua, terjadi proses hipoksia juga menyebabkan pembuluh darah itu menjadi mengisut atau vasokonstriksi. Jadi karena mengisut terutama di paru-paru. Jadi namanya arteri pulmonalis itu mengisut karena hipoksia, sehingga dampaknya
jantung kanan kerja, karena kan dia dari paru ke jantung kanan, itu kerjanya kurang. Makanya beberapa kali diukur memang fungsi jantung kanannya berkurang akibat hipoksia yang berkepanjangan. Apabila ini berlangsung lama, tentu kita belum ada laporan secara publikasi resminya terkait hipoksia yang menyebabkan kelainan reversible. Namun pada pasien-pasien pasca perawatan COVID, maka ini bisa butuh pemulihan dari otot-otot miokard. Jadi semengerikan itu efeknya long Ya. COVID-nya ya dok ya. Nah ada kasus nih dok, meski telah dinyatakan sembuh dari COVID-19, tapi ini masih dapat mengalami gangguan pembekuan darah yang menyebabkan penggumpalan darah nih dok. Bagaimana pengaruhnya dengan organ vital lainnya seperti jantung? Ya, terutama kalau kasus ini lebih sering pada pasien-pasien yang mempunyai faktor risiko ya. Yang faktor risiko dalam hal ini ada kencing manis, hipertensi, kolesterol, kemudian ada riwayat keluarga. Ini tentu akan memudahkan terjadi proses koagulasi atau pembekuan darah. Pada pasien-pasien yang kita biasa cek kalau di rumah sakit yang terjadi peningkatan bekuan darah dengan D-dimer, ya, D-dimer lebih dari 500, maka ada obat pengencer darah. Dan apabila proses ini berlangsung panjang, itu bisa menyebabkan bekuan darah lebih seringnya di kaki, dan juga bisa juga terjadi proses di jantung. Nah ini perlu obat-obat pengencer darah, terutama pada pasien-pasien yang ada komorbid. Itu efek jangka panjangnya seperti itu ya dok ya? Ya, tapi tidak semua ya. Mungkin perlu ada studi-studi laporan ke depan terkait masalah ini. Baik, sekarang saya tanya nih, ada narasumber kita yang ketiga ini kan juga merupakan survivor dari COVID-19, Bapak Nur Cahyo. Nah Pak Nur Cahyo ini pertanyaan dari kita dulu, mungkin meski sudah dinyatakan sembuh dan merasa fit gitu Pak Nur Cahyo. Ini Bapak masih belum sepenuhnya pulih atau bagaimana sekarang kondisinya? Apa yang dirasakan? Sebenarnya sih saya sudah merasa fit ya. Cuman ya seperti sebelum COVID aja. Cuman karena kemarin itu karena berat badan saya jauh menurun, sehingga kemudian tenaga saya ketika saya keluar itu memang berkurang jauh. Tapi dalam waktu hampir 3 minggu ini saya sudah mulai kembali fit lagi. Cuman mendengar itu jadi takut juga, tadinya udah merasa fit jadi was-was juga. Semoga jangan nanti ngaruh ke imun soalnya dok ya, harus happy dan positive thinking ya. Iya. Tapi kalau perbedaan dibanding sebelum kena COVID-19 dan sekarang ini, apa perbedaannya dalam kualitas hidup dan juga kegiatan sehari-hari? Saya sekarang masih membatasi diri di rumah. Ini saya masih isoman ya di rumah, saya belum keluar kemana-mana. Ya, sebelum COVID pun sebenarnya saya juga sudah sangat disiplin menurut saya. Jarang keluar dan saya juga berkantor dari rumah. Karena pekerjaan saya juga bukan pekerjaan fisik ya, lebih banyak administratif, tulis-tulis kayak gitu. Dan saya juga nggak tahu kenanya di mana. Nah sekarang juga sebenarnya saya sudah menjalankan kegiatan saya sehari-hari. Karena tidak masalah meskipun saya secara fisik belum fit penuh. Tapi sebenarnya saya sudah berolahraga, udah treadmill 5 kilometer. Bagus ini ya dok ya. Per 5 kilometer per jam, dan saya lakukan 1 jam setiap hari. Dan juga berjemur, karena itu anjuran dari dokter ya. Bagus ya ini dok ya. Nah dokter Agus, ini kan disebut dengan long COVID ini, tapi gejalanya sebetulnya apa saja sih dok? Apa perbedaan gejala dari long COVID dengan COVID pada fase awal? Ya, terima kasih ya. Jadi kalau gejala long COVID ini lebih banyak gejala yang sifatnya kronik ya, menahun ya. Sedangkan gejala yang COVID adalah gejala akut ya. Biasanya seperti demam, batuk, pilek, ya, sakit tenggorokan. Yang sifatnya akut muncul dalam beberapa hari sampai beberapa minggu. Kemudian disertai dengan riwayat kontak, kemudian atau dengan hasil PCR yang ternyata positif, akhirnya kita diagnosis sebagai COVID. Nah, sedangkan kalau long COVID ini kan dia sudah sembuh, dinyatakan sembuh dulu. Statementnya bahwa kita mau menyatakan long COVID itu pasien COVID harus sembuh, dan biasanya dari swabnya negatif. Ya. Kemudian muncul gejala yang menetap. Nah, gejalanya bervariasi ya. Ada berbagai banyak riset yang sudah dipublikasi di berbagai belahan dunia ya, seperti di Inggris, kemudian di Amerika, kemudian di Cina sendiri. Sebagian besar gejala yang muncul adalah yang pertama adalah kelelahan kronik. Jadi badan terasa lemah, letih ya, menahun ya, beberapa minggu sampai beberapa bulan.
masih lemes gitu. Itu riset di Inggris sekitar 60% lah mengalami keluhan tersebut. Kemudian yang kedua yang terbesar adalah sesak napas, napas berat. Seperti tadi saya jelaskan, karena memang dampaknya sebagian besar adalah ke paru, kemudian juga bisa ke jantung yang nanti berimplikasi pada keluhan napas berat atau napas sesak. Itu beberapa publikasi menyampai 42% untuk gejala tersebut. Kemudian yang lainnya adalah gejala-gejala seperti nyeri sendi, nyeri otot itu juga bisa muncul. Kemudian bahkan ada gejala psikologis dilaporkan ya, seperti depresi pasca COVID beberapa dapat terjadi dilaporkan sebagai bagian dari long COVID. Nah, beberapa gejala lain yang lebih sedikit gejala gastrointestinal ya, gejala perut, kemudian juga ada gejala gangguan pada perasa atau pembau itu masih ada juga muncul sebagai bagian dari long COVID. Oke, jadi sifatnya pun berbeda ya antara gejala COVID awal dengan long COVID ini. Ya. Tapi apakah gejala long COVID-19 ini reversible? Harus berapa tahun kira-kira membutuhkan waktu untuk long COVID ini sembuh? Jadi memang sampai saat ini kan belum ada riset besar untuk melihat seberapa persen sih long COVID ini reversible. Kalau saya punya pasien beberapa, itu ada yang irreversible, ada juga yang reversible. Ada yang reversible-nya itu parsial ya. Saya punya pasien yang setelah sembuh kemudian menjalani terapi pengobatan untuk sequelae pasca COVID-nya. Setelah diobati 3 bulan, fungsi parunya naik dari 48% menjadi sekitar 78%. Tapi belum normal, normalnya masih di atas 80%. Ada juga yang sempurna. Sebenarnya gejala long COVID pada paru, khususnya pada paru ya, itu bisa terjadi reversible atau tidak tergantung dia kena COVID-nya itu derajat apa. Umumnya kalau terkena derajat ringan atau asimptomatik, biasanya sih gejala-gejala respiratorik atau gejala paru yang long COVID itu tidak ada. Tapi kalau udah gejala sedang, berat, bahkan kritis, itu yang biasanya akan muncul terjadinya gejala long COVID pada paru. Karena kelainan di parunya sudah jelas terjadi, yaitu pneumonia, kemudian menimbulkan gejala sisa fibrosis. Nah, kalau di foto rongsen biasanya putih semua itu. Nah, itu putih itu kalau untuk kembali normal menjadi hitam, itu biasanya butuh waktu 2-3 bulan. Jadi kadang orang sudah dinyatakan sembuh, tapi foto rongsennya masih kelihatan putih. Swabnya sudah negatif. Nah, ini sisanya, sequelae yang akhirnya menjadikan long COVID pada paru. Kalau grafis yang sedang ditayangkan ini kondisi paru-paru seperti apa, Dok? Nah, ini yang termasuk gejala berat ya minimal, dilihat berat sampai kritis ya, hampir kanan kiri ya luas putih. Itu kalau dalam gambaran foto torak kita gambarkan sebagai suatu infiltrat atau konsolidasi. Nah, ini kalau dia sembuh seringkali ini menetap setelah swabnya negatif. Nah, nanti bisa kembali reversible dilihat 2-3 bulan kemudian. Di foto serial, diterapi oleh dokter spesialis paru, apakah ini reversible atau tidak. Memang dikatakan dalam jurnal sekitar 20-30% itu irreversible atau tidak bisa kembali normal. Tapi sebagian sekitar 70% bisa normal. Tapi tentunya karena ini penyakit baru dibutuhkan lagi riset-riset lanjutan. Memang ya, butuh Dok, riset lagi. Bahkan riset kita di Indonesia tentang long COVID ini belum ada. Ya, jadi saya diskusi sama Dr. Isman kalau bisa kita kolaborasi riset bagaimana melihat long COVID pada paru dan jantungnya, karena memang ini belum ada. Semoga nanti risetnya akan cepat dilakukan dan juga ini akan menjadi jawaban ya buat survivor COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, Dr. Isman, kalau tadi mungkin dari segi paru-parunya, kalau menurut Dr. Isman ini bagaimana sih, Dok, kita bisa mengenali gejala gangguan kardiovaskular yang paling mudah gitu, dan apa yang terjadi jika terpapar COVID-19? Ya, kalau belum COVID dulu ya, kalau pasien dengan gejala kardiovaskular yang paling sering itu sesak nafas terutama saat aktivitas, nyeri dada, punggung, leher, sampai ke belakang ada penjalaran. Itu tandanya ada penyakit jantung koroner. Kalau rasa nggak nyaman yang kita sebut angina atau nyeri dada tadi, itu penyakit jantung koroner. Kalau misalkan untuk sesak nafas, itu sering kalau naik tangga sesak, istirahat enakan, atau jalan 50 meter sesak, istirahat enakan, tuh ada penyakit yang kita sebut dengan gagal jantung. Namun semua itu kan baru gejala ya, harus diperiksa oleh dokter. Atau boleh sekarang banyak alat untuk periksa, namanya kalau mungkin yang lebih mudah pakai tangan dengan jari, menari namanya, meraba nadi sendiri. Meraba nadi sendiri, menari. Jadi raba aja nadi sendiri. Kalau nadi kita di atas 100 kali per menit atau enggak, degupnya enggak teratur dalam 15 detik ya,
itu berarti ada sesuatu. Itu aja buat kita sendiri untuk ngecek ya, Oke. untuk memastikan. Kalau lebih dari 100 ya kita ulang. Kalau lagi istirahat, kalau bisa jangan pas habis makan. Kalau bisa lagi sedang istirahat, kita raba nadi kita di atas 100, ya kita harus pastikan aman atau tidak. Nah untuk yang mudahnya lagi biasa dokter kalau gagal jantung kita periksa ronsennya. Kalau ronsennya bersih, misalnya pasien sesak, ronsennya bersih, itu yang tadi itu ronsen ya namanya. Nggak ada apa-apa, berarti tadi dokter Agus tadi parunya nggak bagus. Berarti sesaknya memang dari paru tuh. Tapi kalau parunya bersih, nah kemungkinan kalau dia masih sesak mungkin jantungnya harus dicek. Terutama pas dilihat diukur jantungnya besar misalkan. Kalau ukuran jantungnya besar, mau nggak mau kita harus dilakukan namanya USG jantung atau ekokardiografi. Jadi untuk melihat fungsi pompa jantung, apakah ada keterlibatan jantung kanan, kita bisa ukur di situ. Kalau fungsi jantung kanannya menurun, mungkin masih ada pengaruh dari hipoksia menyebabkan pembuluh darah arteri pulmoner itu masih tekanannya masih tinggi. Jadi itu pengenalan jantung. Nah, bagaimana kalau ada sakit jantung yang ada nyeri dada, sesak atau faktor risiko terkena COVID? Sebenarnya penyakit infeksi apapun tidak hanya COVID, baik itu tifus, kemudian demam berdarah atau dia infeksi sakit tenggorokan. Apabila dia punya penyakit dasar jantung, itu bisa mencetuskan penyakit akut dari jantungnya itu sendiri. Justru akan lebih cepat dan berbahaya di jantungnya daripada COVID-nya. Kenapa? Karena bisa mempercepat terjadi proses yang namanya edema paru, gagal jantung akut, gagal nafas, dan seterusnya. Itu kalau memang, makanya kita khawatir, kita betul-betul pasien-pasien jantung diharapkan betul-betul menjaga supaya jangan sampai terpapar COVID. Karena kalau sampai terpapar COVID, itu tentunya perawatannya susah dan angka kematiannya juga tinggi. Nah ini yang perlu digarisbawahi ya. Komorbid spesialisasinya mungkin jantung yang lebih harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati pasien jantung. Pasien jantung siapa aja sih? Ya yang udah pernah pasang ring, yang pernah operasi bypass, kemudian yang memang selama ini kontrol ke dokter jantung dengan obat-obatan yang rutin. Nah itu harus jaga betul. Kalau memang dia harus pakai masker yang baik, jaga jarak, cegah kerumunan dan lain. Karena kita khawatir kalau jantungnya sampai muncul gara-gara COVID, udah nanganinya berat di jantung, ditambah lagi COVID, obatnya juga masih susah ya dokter Agus ya. Jadi itu kira-kira. Katakanlah seseorang nih mempunyai riwayat penyakit jantung, lalu terinfeksi COVID-19. Seberapa besar kemungkinan orang itu bisa mengalami long COVID ini, dok? Saat ini belum ada laporan terkait long COVID pada penyakit jantung. Cuman yang jelas ketika dia recover dari COVID-nya, misalkan dia survive, nah tentunya dia tetap akan harus mengkonsumsi obat-obat jantung, tetap harus dikawal jantungnya. Dan beberapa laporan tadi pasca COVID memang kalau lebih dari sebulan masih ada keluhan capek ya memang perlu dipantau, dievaluasi dengan ekokardiografi untuk memastikan fungsi pompa jantungnya masih bagus atau tidak. Jadi pemantauannya pun perlu ekstra usaha yang ekstra gitu ya dok ya. Nah Pak Nur Cahyo mungkin gimana nih dari percakapan kita, dialog kita tadi, ada yang mau ditanyakan nggak tentang pengalamannya sebagai survivor COVID-19? Mumpung ada ahli-ahlinya di studio. Iya, terima kasih Mbak. Apakah kalau selalu kan dibilang bahwa positive thinking, meningkatkan imunitas itu bisa mencegah COVID. Apakah dalam pasca COVID ini, dalam long term COVID juga hal-hal seperti itu bisa mencegah terjadi munculnya efek yang long term COVID ini? Kira-kira itu pertanyaan saya. Karena saya juga merasa bahwa saya selalu positive thinking dan mudah-mudahan ini juga menjaga supaya saya juga tidak terkena yang pasca COVID ini gitu. Karena saya mengalami kelelahan, tapi 1-2 hari kemudian saya juga terus berupaya untuk meningkatkan stamina dan tenaga saya saat perlahan-lahan. Awalnya saya naik tangga aja nggak kuat, Mbak. Naik tangga, bahkan naik tangga ke mobil 1 tangga aja agak berat gitu. Tapi sekarang saya bisa naik tangga 2 lantai, 3 lantai dengan. Jadi dalam kurun waktu 2 minggu lebih saya sudah kembali normal. Dan ini juga karena positive thinking saya bahwa saya harus kembali seperti semula. Nah, apakah ini juga bisa mempengaruhi bahwa saya tidak akan terkena ini long term COVID ini? Baik. Dan
Juga exercise yang saya lakukan, saya ingin kembali seperti sebelum COVID. Karena saya termasuk orang yang suka olahraga, bahkan teman-teman saya heran kenapa saya yang suka olahraga dan sangat disiplin dalam mematuhi protokol, saya tetap kena. Saya juga nggak bisa menjawab kenapa itu kemudian. Tapi dari Pak Nur Cahyo sendiri nggak ada penyakit penyertanya, Pak? Nah, alhamdulillah saya nggak punya sakit apa-apa. Tapi saya cukup lama dirawat di rumah sakit, sekitar 24 hari. Oke. Gimana, mungkin Dokter Agus atau Dokter Isman yang mau menjawab? Ini Dokter Isman bisa menambahkan ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, memang masalah stresor ya, yaitu stres ya, kita pola pikir positive thinking itu cukup mempengaruhi di dalam fungsi-fungsi tubuh kita ya. Jadi kalau orang-orang yang stres itu kan mempengaruhi saraf-saraf kita yang nanti akan mempengaruhi fungsi kardiovaskuler dan respiratori ya. Jadi kalau kita misalnya di bidang paru ya, nanti Dr. Isman, kita belum COVID saja, kalau kita stres itu cenderung nanti napas kita menjadi lebih cepat ya. Nah, dan kalau kita lebih tenang, napas lebih nyaman, lebih slow, dan tentu kalau napas lebih cepat kan itu keluhannya menjadi cenderung napas menjadi berat, sehingga itu mempengaruhi, apalagi kalau dia memiliki penyakit-penyakit dasar paru ya, seperti asma. Orang kalau stres itu asmanya bisa muncul, jadi serangan asma. Jadi memang betul bahwa salah satu upaya menjaga stres kita supaya tidak terlalu stres dengan positive thinking itu juga akan mempengaruhi fungsi-fungsi organ vital kita ya. Nanti kalau fungsi jantung Dr. Isman bisa tambahkan lah. Intinya sih seperti itu. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Ke Dokter Isman sendiri, menurut dokter? Ya, kalau saya betul yang sudah dilakukan oleh Pak Cahyo tadi, bahwa pasien-pasien yang memang setelah tidak hanya dari COVID ya, dari penyakit jantung, pasien COVID, mobilisasi cepat itu lebih baik. Artinya mobilisasi cepat, kita bisa mulai pelan-pelan biasanya beraktivitas ringan, yang tadinya baringan jadi duduk, yang jadinya duduk berdiri, yang berdiri pelan-pelan jalan, yang jalan pelan-pelan jogging dan seterusnya. Itu ada hal yang wajib dilakukan pasien-pasien ya pasca rawatan ya. Makanya syarat pasien pulang kan salah satunya udah mulai bisa jalan dan seterusnya. Nah, ketika sudah di rumah, memang aktivitas harus mulai kita lakukan, aktivitas exercise ya. Yang ringan tentunya exercise aerobik ya, jangan exercise yang full effort. Yang high intensity gitu dihindari dulu ya, Dok? Aerobik itu seperti jalan pagi, sepeda, nanti kalau udah ya jalan cepat dan seterusnya, nanti bertahap itu, karena itu akan menyebabkan conditioning dari miokard kita. Jadi otot jantung kita menjadi bisa lebih nyaman beraktivitas atau berkontraksi dalam situasi exercise, kebutuhan oksigen yang tinggi. Jadi kita melatih otot-otot kita dan juga tubuh kita. Itu, dan tentu stres. Karena kalau stres tinggi, adrenalin tinggi segala macam, ya tentu bikin beban jantung juga berat. Akhirnya pengaruhnya banyak. Jadi positive thinking, semangat bahwa kita ini ya insya Allah oke-oke aja. Sambil juga tentu kita jangan lupa kalau ada alarm gejala, misalnya udah sebulan kok masih nggak enak, nah itu cek deh. Tapi kalau dalam seminggu 2 minggu oke, saya rasa lanjutkan untuk exercise aerobiknya. Jangan di stop, karena ini hal yang sangat penting. Pasien-pasien pemulihan tidak hanya COVID semua pasien yang dirawat, rehabilitasi ini penting sekali. Jadi harus aware juga sama kondisi tubuh kita sendiri ya. Kalau makanan mungkin ada saran-saran yang harus dikonsumsi nggak, Dok? Karena saya pernah dengar protein itu membantu penyembuhan, atau betul nggak sih? Ya tentunya kalau dari sisi makanan, harus 4 sehat 5 sempurna ya. Itu bagus, yang kadar proteinnya tinggi. Tentunya diusahakan ada 5 porsi buah dan sayur lah. Jadi setiap pagi ada sayur, sebelum siang ada buah, terus siang sayur, terus sebelum sore ada buah sayur. Jadi sayur buah. 5 porsi itu harus ada. Tentunya ditambah protein dan lain-lain. Oke, jadi harus lengkap itu ya, 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, Dokter Agus, ada satu lagi. Apa lagi, Dok? Sebisa mungkin pasien yang COVID yang tadi merokok harus stop merokok. Ini dia udah wajib, karena berbahaya sekali, bisa
bisa terjadi mungkin COVID lagi dan memperburuk. Ya. Ini juga ya jadi momentum tepat gini ya untuk berhenti merokok. Stop rokok itu penting sekali. Itu penting ya, ini yang perlu juga untuk digarisbawahi. Nah, Dokter Agus, ini kan vaksin akan tiba mungkin di Indonesia dalam waktu dekat, let's say. Bagaimana dengan efektivitas vaksin ini? Apakah mungkin vaksin ini nanti akan mencegah atau menurunkan risiko adanya long COVID? Kalau kita bicara vaksin ini kan mencegah seseorang untuk terinfeksi COVID ya. Jadi konsepnya adalah seseorang memiliki imunitas terhadap virus SARS-CoV-2 sehingga dia tidak terinfeksi karena memiliki imunitas dalam badannya. Ya, tentunya kalau dia tidak terinfeksi, tentunya tidak akan muncul long COVID. Jadi dia tidak sakit, jadi long COVID-nya juga tidak muncul. Tetapi memang kalau orang itu jadi terinfeksi, apakah potensi untuk long COVID itu masih bisa? Ya tentu masih bisa. Jadi konsepnya vaksin ini kan mencegah terinfeksi karena imunitasnya, sehingga kalau orang tidak terinfeksi COVID, dia tidak sakit. Begitu tidak sakit, ya tidak akan muncul long COVID. Intinya sih seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada korelasi langsung vaksin itu dengan long COVID, tapi korelasinya tidak langsung. Dia tidak sakit sehingga long COVID-nya tidak muncul. Jadi daripada bergantung sama vaksin ini mending nggak usah terinfeksi sama sekali ya dok ya. Gitu, jangan bergantung dengan vaksin. Nah Dokter Isman, ini laporan WHO menyebutkan bahwa COVID-19 ini dapat meningkatkan risiko kesehatan dalam jangka panjang seperti kerusakan pada otot jantung dan juga gagal jantung. Apakah mungkin hal ini bisa diminimalisir dok? Ya, jadi beberapa laporan terkait kerusakan otot jantung diakibatkan langsung oleh virus itu saat ini belum ditemukan virus di otot jantung, belum. Tapi marker inflamasi atau peradangan yang terjadi jantung bisa dideteksi dengan MRI dan lain-lain, dan memang ada di miokard. Dan apabila ini berlangsung panjang dan tidak diatasi, tentu akan menyebabkan kerusakan miokard, fibrosis tadi yang tadinya otot jantungnya banyak jadi berkurang, diisi oleh otot-otot jaringan ikat atau fibrosis di jantung. Nah ini pompa jantung bisa turun, terjadi gagal jantung. Dan kalau sudah gagal jantung, ya tentu harus konsumsi obat jangka panjang. Minum obatnya ya, orang kalau saya bilang jangka panjang, tapi beberapa bilang seumur hidup gitu ya. Karena tentu untuk mencegah supaya tidak terjadi gejala akut. Dan cara mencegahnya sederhana, kalau bisa jangan sampai kena COVID. Usahakan di awal kita jaga betul-betul, gunakan masker, kemudian hindari kerumunan dan jaga jarak. Itu aja sih paling utamanya. Kalau lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul, jadi lebih baik tidak terinfeksi sama sekali ya dok ya, itu dia. Nah ada pertanyaan nih dari rekan media yang menyaksikan untuk Dokter Agus. Dari Lilis dari suara.com, Dokter Agus, apakah long COVID ini juga bisa dialami pada orang tanpa gejala atau OTG? Ya, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa long COVID ini sebagian besar muncul pada pasien-pasien COVID dengan derajat yang sedang, berat sampai kritis ya. Pada asimptomatik saat jauh ini tidak ada laporan kasus long COVID pada orang yang asimptomatik, karena sebagian besar munculnya long COVID ini kan karena terdapatnya kelainan anatomi sebagai sequelae atau sisa yang akhirnya menimbulkan dampak pada fungsionalnya. Nah, sedangkan kalau asimptomatik itu cenderung tidak ada gejala, tidak ada suatu kelainan anatomis yang bermakna, yang akhirnya tidak menimbulkan suatu sequelae. Jadi itu secara patofisiologinya seperti itu. Oleh karena itu memang sebagian besar kasus ditemukan pada gejala yang sedang, berat sampai kritis. Meskipun kita di Indonesia belum punya data, tentu ini akan menjadi PR kita untuk melihat seberapa besar long COVID pada pasien pasca COVID ini, dan akan menjadi suatu gambaran nanti ke depannya untuk kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya juga kemarin sempat baca artikel ada seorang bayi yang dilahirkan di Singapura itu dengan antibodi COVID. Ini bagaimana sih dok bisa terjadi? Ini hal yang menarik. Apakah ini antibodi ini bisa ditransmisikan secara vertikal gitu? Ya, ini juga hal yang baru ya, juga beritanya cukup ramai di media internasional dan juga nasional. Memang ditemukan bayi yang memiliki antibodi terhadap COVID-19. Nah, menariknya sampai sejauh ini itu memang belum ada bukti transmisi penularan virus dari ibu kepada bayinya lewat darahnya atau secara vertikal. Belum ada data tersebut. Tetapi beberapa laporan menunjukkan memang virus RNA itu ada di dalam darah. RNA dari virusnya itu ada di dalam darah seorang yang
terinfeksi COVID. Ya. Dan yang minggu lalu waktu kita diskusi soal transfusi itu kan bisa ada di dalam darahnya, sehingga potensi RNA virus itu harusnya bisa masuk ke dalam si bayi, itu bisa termasuk antibodinya kalau dia memiliki antibodinya. Secara teori, meskipun sejauh itu beberapa bulan yang lalu belum ada laporan kasus, ternyata sekarang ditemukan hal tersebut. Tentu ini menjadi suatu hal yang harus dikaji lebih lanjut oleh para ahli, apakah memang hal itu terjadi dan memungkinkan bahwa antibodi itu turun secara vertikal dari ibu pada bayinya. Jadi masih melakukan kajian mengenai ini. Ini pun fenomena yang baru dan juga menarik ya. Nah, mungkin Pak Nur Cahyo di rumah mungkin ada yang ingin disampaikan nggak nih terakhir buat pemirsa di rumah ataupun masyarakat secara luas. Karena kan Bapak ini juga merupakan survivor COVID-19. Mungkin ada pesan-pesannya? Ya, saya yang dianggap oleh teman-teman sangat disiplin saja dan cukup menjalani hidup sehat bisa terkena. Jadi apalagi yang tidak disiplin dan tidak menjalani hidup sehat. Jadi saya pikir kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan apapun dan sebagai orang yang terpapar COVID itu sungguh menyakitkan, benar. Saya nggak nakut-nakuti, tapi itu yang saya rasakan karena secara psikologis itu mempengaruhi kita semua, tidak hanya saya, tapi juga keluarga, teman-teman dekat, sahabat. Jadi secara psikologis itu nggak berpengaruh kepada banyak orang dan secara fisik juga tidak nyaman buat kita. Itu saja. Jadi jangan sampailah kita memperbanyak kasus COVID ini dan juga concern saya juga kasihan para tenaga kesehatan. Betul, karena ya, Dok. Para tenaga kesehatan karena juga jumlah penderita pasti lebih banyak daripada tenaga yang tersedia. Jadi kalau kita ingin berempati dan terhadap tenaga kesehatan ya mari kita jaga diri supaya mereka juga bisa hidup nyaman seperti kita. Terima kasih Pak Nur Cahyo, semoga sehat terus ya dan fit terus ya dan makin rajin olahraganya ya. Nah Dokter Agus terakhir singkat aja, ada tips atau saran dari dokter untuk survivor COVID-19 untuk melatih pernafasan mungkin? Ya tadi seperti disampaikan oleh Dokter Isman, jadi pada prinsipnya kalau survivor COVID itu harus sedini mungkin melakukan recovery ya, aktivitas fisik secara pelan-pelan, mulai dari aktivitas yang ringan sampai kemudian gradual secara pelan-pelan, sehingga itu juga melatih otot-otot pernapasan, melatih jantung secara lebih cepat. Meskipun begitu, yang mesti diperhatikan betul adalah pada pasien-pasien survival yang masih mengalami keluhan sesak yang cukup signifikan, maka sebaiknya segera ke dokter dulu untuk dilakukan tes fungsi paru dan tes fungsi jantungnya. Apakah memang ada kelainan anatomi yang menetap sehingga bisa dideteksi lebih dini dan ditangani karena ada potensi untuk bisa recovery dengan penanganan lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih Dokter Agus atas waktunya hadir dan juga memberi pesan-pesan bagi pemirsa maupun survivor COVID-19. Dan terima kasih juga Dokter Isman sudah hadir. Terima kasih Pak Nur Cahyo, semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat ya untuk memutus rantai penularan ini. Nah pemirsa, tiba saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, memakai jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Dan dengan demikian saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu,
pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu Ustaz Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu Ustaz Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu.